Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Erawati Sukron dengan NIM C1B02324 dari Program Studi S1 Manajemen Angkatan 2023 kelas R002 di Universitas Jambi. Sebelumnya, izin selamat pagi dan terima kasih Ibu Dr. Sri Rosita SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja perusahaan internasional di Indonesia seperti perusahaan Puma. Nah, adapun latar belakang dari perusahaan Puma, yaitu perusahaan Puma ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Jerman dan kantor pusatnya berlokasi di Herzogenaurach, Bavaria, dan Jerman. Nah, adapun beberapa produk Puma yaitu seperti sepatu olahraga, sneakers, terus barang pakaian yaitu seperti baju olahraga seperti kaos, jaket, celana, hingga jersey tim yang disponsori oleh Puma. Terus aksesorisnya meliputi tas, topi, kaos kaki, dan berbagai peralatan olahraga seperti bola. Nah, manajemen kinerja perusahaan internasional di Indonesia seperti perusahaan Puma ini harus memperhatikan beberapa komponen utama dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu komponen utama manajemen kinerja, yaitu dengan melakukan perencanaan kinerja. Nah, ini melibatkan penentuan tujuan yang selaras baik di tingkat global maupun lokal. Nah, terus penilaian kerja merupakan proses evaluasi kinerja yang terstruktur dengan metode dan frekuensi yang jelas. Terus umpan balik ya. Nah, ini adalah komunikasi dua arah yang konstruktif antara atasan dan karyawan. Terus yang terakhir dengan pengembangan karyawan. Nah, bagian penting dari manajemen kinerja ini melibatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karir berkelanjutan bagi karyawan. Nah, yang kedua ini kerangka hukum Indonesia. Nah, perusahaan internasional seperti Puma yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Nah, terus peraturan pemerintahan tentang pengupahan. Terus SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terus yang ketiga ini dengan hukum kinerja di perusahaan multinasional. Nah, yaitu dapat diterapkan dengan kepatuhan hukum. Nah, kebijakan global Puma harus mematuhi hukum Indonesia. Nah, yang keempat ini yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia atau disebut dengan ekspatriat pada perusahaan Puma. Nah, jika Puma ini memiliki ekspatriat yang bekerja di Indonesia, mereka harus mematuhi regulasi terkait tenaga kerja asing, yaitu tentang Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau disingkat dengan PTKA. Nah, ini mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Terus jenis pekerjaan dan proses perizinan, yaitu ada batasan jenis pekerjaan yang diizinkan untuk PTKA ini, dan proses perizinan harus diikuti dengan cermat. Nah, manajemen kinerja ekspatriat yaitu memiliki peran penting di perusahaan multinasional dengan mengelola kinerja ekspatriat dengan tantangan yang unik serta budaya penilaian kinerja yang sangat penting dan harus mempertimbangkan adaptasi budaya dan strategi penentuan tujuan SMART yang realistis, umpan balik, dan berkala. Nah, terus konstruktif serta dukungan adaptasi sosial dan budaya sangat penting bagi ekspatriat ini. Nah, pelatihan dan pengembangan karir juga menjadi faktor penting di perusahaan multinasional ini. Nah, adapun kesimpulannya yaitu bagi Puma di Indonesia penting untuk memahami hukum dan budaya Indonesia. Kepatuhan hukum harus menjadi prioritas utama. Nah, selain itu Puma perlu mengembangkan sistem manajemen kinerja internasional atau MPI yang adil dan transparan serta berinvestasi dalam pelatihan karyawan.
Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.